Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Diaul Haq, NIM 1914-219. Kelas Perbankan Syariah A semester 4. Di sini saya akan coba memaparkan sedikit cerita mengenai kasus penyimpangan yang terjadi pada bank dan lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, terutama dalam masalah kasus yang pernah terjadi atau yang benar-benar real. Di sini saya akan mengangkat kasus dari salah satu bank pembiayaan rakyat syariah di daerah Toboali, Bangka Belitung, yang mana kasusnya menyangkut kasus tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini terdapat 2 orang tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana atau peminjaman dana kredit yang dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah tersebut kepada para nasabahnya di Bangka Belitung. Tindak pidana korupsi ini terjadi setelah beberapa tahun silam ke belakang, yakni tahun 2008 sampai 2009, dan kasusnya baru terungkap beberapa bulan yang lalu, yakni pada tanggal 8 Maret 2021. Singkat cerita, awal mula dari kasus tindak pidana korupsi ini terjadi ketika salah satu seorang pemimpin dari bank pembiayaan rakyat syariah ini melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit kepada para nasabah di tahun 2008 sampai 2009. Dan juga dalam kasus ini terdapat satu orang nasabah yang ikut menyalahgunakan kewenangan, yang ikut menjadi korban penyalahgunaan kewenangan pemberian kredit ini, sehingga satu nasabah tersebut ikut terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dan akhirnya 2 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cabang Toboali, Bangka Belitung. Kemudian berbicara mengenai resiko yang dialami oleh lembaga keuangan syariah atau bank syariah tersebut, yaitu yang pertama, dengan adanya kasus tindak pidana korupsi ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cabang Toboali, Bangka Belitung tersebut ditaksir akan merugikan negara sebesar 1,7 miliar. Dan yang kedua, yaitu resiko yang paling terberatnya adalah di mana ketika para nasabah tidak mempercayai lagi adanya bank pembiayaan rakyat syariah tersebut, dan bisa juga terjadi kebangkrutan pada bank pembiayaan rakyat syariah ini karena utang yang ditanggung terlalu besar. Kemudian cara penyelesaian yang harus ditempuh oleh bank pembiayaan rakyat syariah tersebut, yaitu penyelesaiannya langsung ditangani oleh penyidik tindak pidana khusus dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, yang mana kedua orang tersebut langsung dijatuhi oleh hukuman pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Kemudian peran lembaga pengawasan terhadap kasus tersebut adalah tetap konsisten dan selalu mengawasi setiap kinerja para pekerja di dalam bank tersebut, dan juga selalu mengupayakan untuk mengungkapkan upaya kejahatan yang akan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang nantinya akan merusak esensi bank syariah. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga dan melindungi kepercayaan nasabah yang telah percaya terhadap bank tersebut. Jadi pada dasarnya adanya lembaga pengawasan ini untuk mengungkapkan segala
kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam bank syariah tersebut untuk menciptakan bank syariah yang baik dan aman. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.